Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di dunia ini ada satu orang yang tetap percaya kepada kita, bahkan ketika seluruh dunia meragukan kita. Ada satu hati yang tetap mendoakan kita, meski sering kita sakiti. Ada satu sosok yang diam-diam menangis demi kebahagiaan kita, tetapi selalu tersenyum di depan kita, agar kita tidak ikut bersedih. Dia adalah ibu. Seringkali dalam hidup, kita terlalu sibuk mengejar dunia, sibuk mencari uang, sibuk mengejar mimpi, sibuk mencari pengakuan manusia, sampai tanpa sadar, kita mulai melupakan orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Kita mulai jarang pulang, jarang bertanya kabarnya, jarang mendengar ceritanya. Bahkan, terkadang kita membalas perkataannya dengan nada tinggi, hanya karena hati sedang lelah oleh dunia. Padahal, wanita yang kita anggap biasa itu adalah orang yang paling banyak menyebut nama kita dalam doanya. Saat kita tertidur lelap, mungkin ada seorang ibu yang bangun di sepertiga malam hanya untuk meminta kepada Allah agar anaknya diberikan keselamatan dan kemudahan hidup. Saat kita tertawa bersama teman-teman, mungkin ada seorang ibu yang dayam-dayam menahan lapar agar anaknya tetap bisa makan. Dan saat kita merasa hidup paling menderita, sebenarnya ada hati seorang ibu yang lebih sakit melihat anaknya terluka. Namun manusia memang sering terlambat menyadari arti sebuah kehilangan. Kita baru sadar betapa berharganya seseorang ketika dia sudah tidak lagi ada di samping kita. Kita baru merindukan nasihatnya ketika rumah mulai terasa sunyi. Kita baru ingin memeluknya ketika tanah telah memisahkan. Sahabat, cerita ini bukan hanya tentang seorang anak dan ibunya, tetapi tentang kita, tentang bagaimana manusia sering lupa bersyukur atas cinta paling tulus yang Allah titipkan dalam hidupnya. Dan mungkin setelah mendengar cerita ini, ada hati yang mulai sadar bahwa tidak semua penyesalan diberi kesempatan untuk diperbaiki. Maka, selama ibu kita masih hidup, selama suaranya masih bisa kita dengar, selama tangannya masih bisa kita genggam, jangan tunggu kehilangan untuk mulai menghargai. Karena ada doa seorang ibu yang mampu mengetuk langit, dan ada air mata seorang ibu yang bisa menjadi sebab hancurnya hati seorang anak seumur hidupnya. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi menjadi pengingat bagi hati yang mulai lupa pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kampung kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang wanita tua bernama Maryam. Usianya sudah hampir 60 tahun. Tubuhnya kurus, tangannya kasar, karena terlalu lama bekerja, dan wajahnya mulai dipenuhi garis-garis kehidupan. Suaminya telah meninggal sejak anak mereka masih kecil. Sejak hari itu, Maryam harus berjuang sendirian membesarkan anak laki-lakinya yang bernama Raffi. Hidup mereka sangat sederhana. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Maryam sudah berjalan ke pasar, membawa dagangan kecil berupa gorengan dan nasi bungkus. Kadang dagangannya habis, kadang tidak. Tetapi apapun keadaannya, ia selalu berusaha pulang membawa makanan untuk anaknya. Raffi adalah satu-satunya alasan Maryam bertahan hidup. Meski miskin, Maryam selalu berusaha membuat anaknya merasa cukup. Ia rela tidak makan demi membelikan buku sekolah untuk Raffi. Bahkan, pernah suatu malam, Maryam hanya minum air putih karena uang terakhirnya dipakai membayar seragam sekolah anaknya. Namun Raffi tidak pernah benar-benar tahu pengorbanan ibunya. Seiring bertambah usia, Raffi tumbuh menjadi pemuda yang pintar dan bercita-cita tinggi. Ia ingin keluar dari kemiskinan dan hidup sukses di kota besar. Maryam sangat bangga kepada anaknya. "Belajarlah yang rajin, nak. Ibu ingin melihat kamu berhasil," ucap Maryam sambil tersenyum. Dan akhirnya, setelah lulus sekolah, Raffi diterima bekerja di kota. Hari itu Maryam menangis bahagia. Ia memasukkan beberapa lembar uang lusuh ke dalam tas anaknya. "Ini bekalmu." "Nak, maaf, ibu cuma punya sedikit." Raffi menerima uang itu tanpa banyak bicara. Ia berangkat ke kota dengan penuh harapan. Awalnya, Raffi masih sering menelepon ibunya. Ia masih bertanya kabar dan sesekali pulang ke kampung. Namun kehidupan kota perlahan mengubah dirinya. Ia mulai malu dengan keadaan ibunya yang miskin.
Ia mulai malu memiliki rumah tua di kampung. Bahkan, ia mulai jarang mengangkat telepon dari ibunya. Setiap kali Maryam menelepon, Raffi sering menjawab singkat, "Iya Bu, Raffi sibuk," atau kadang, "Nanti saja Bu, lagi kerja." Padahal sebenarnya, ia sedang tertawa bersama teman-temannya di kafe. Maryam hanya terdiam setiap kali telepon ditutup. Namun meski hatinya sedih, ia tidak pernah marah. Setiap malam Maryam tetap mendoakan anaknya. "Ya Allah, jagalah anakku, mudahkan rezekinya, jangan biarkan dia jauh darimu." Hari demi hari berlalu. Raffi semakin tenggelam dalam kehidupan dunia. Ia mulai berteman dengan lingkungan yang buruk. Ia lebih sibuk mengejar gaya hidup daripada mengingat ibunya. Bahkan ketika ibunya sakit, ia tidak pulang. Suatu hari, tetangga menelepon Raffi. "Raffi, ibumu sakit. Sudah beberapa hari tidak bisa jualan." Namun Raffi hanya menjawab, "Saya lagi sibuk kerja. Nanti kalau sempat saya pulang," tetapi nanti itu tidak pernah datang. Sementara di kampung, Maryam tetap tersenyum meski tubuhnya semakin lemah. Ia tidak ingin anaknya khawatir. Malam demi malam ia lalui sendirian di rumah kecil itu. Hingga suatu malam, Maryam terbangun untuk melaksanakan salat tahajud seperti biasanya. Dengan tubuh yang gemetar, ia mengambil wudhu perlahan. Di atas sajadah lusuhnya, Maryam mengangkat kedua tangannya. Air matanya jatuh saat berdoa, "Ya Allah, kalau hidupku sudah tidak lama, aku hanya ingin Engkau menjaga anakku. Ampuni dia. Kalau dia sering melupakan ibunya, jangan biarkan dia jauh darimu." Malam itu menjadi sujud terakhir Maryam. Keesokan paginya, tetangga menemukan Maryam sudah terbaring tak bernyawa di atas sajadahnya. Wajahnya terlihat tenang, seolah ia pergi setelah selesai menitipkan semua doanya kepada Allah. Kabar itu sampai kepada Raffi siang hari. Untuk pertama kalinya, tubuh Raffi terasa lemas, tangannya gemetar, dan entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ia langsung pulang ke kampung. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi kenangan tentang ibunya, tentang bagaimana ibunya selalu menunggu kepulangannya di depan rumah, tentang makanan sederhana yang dulu sering dibuat ibunya, tentang suara lembut yang selalu memanggil namanya. Namun semuanya kini tinggal kenangan. Saat Raffi tiba di rumah, orang-orang sudah memenuhi rumah kecil itu, dan di tengah ruangan, ibunya terbujur kaku diselimuti kain putih. Langkah Raffi berhenti. Dunianya seakan runtuh. Dengan tubuh gemetar ia mendekati jenazah ibunya. "Bu," suara itu pecah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Raffi menangis seperti anak kecil. Ia memeluk jenazah ibunya sambil menangis histeris. "Maafkan Raffi, Bu. Maafkan Raffi." Tetapi semuanya sudah terlambat. Ibunya tidak lagi bisa menjawab, tidak lagi bisa tersenyum, tidak lagi bisa berkata, "Hati-hati di jalan, Nak." Raffi melihat tangan ibunya yang kasar, tangan yang dulu bekerja tanpa lelah demi dirinya. Dan saat itulah penyesalan menghantam hatinya begitu keras. Ia sadar selama ini ia terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa kepada wanita yang paling tulus mencintainya. Setelah pemakaman selesai, rumah itu terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi suara ibunya. Tidak ada lagi doa yang terdengar di malam hari. Raffi masuk ke kamar ibunya. Di sana ia menemukan sebuah kotak tua berisi barang-barang kecil, foto masa kecilnya, rapor sekolahnya, dan beberapa surat. Dengan tangan gemetar, Raffi membuka salah satu surat itu. Tulisan ibunya sederhana dan sedikit berantakan. "Untuk anak ibu tercinta, kalau suatu hari ibu sudah tidak ada, ibu cuma ingin kamu jadi anak baik dan dekat kepada Allah. Jangan pernah tinggalkan salat. Ibu tidak butuh balasan apa-apa darimu. Melihatmu hidup baik saja sudah membuat ibu bahagia." Air mata Raffi jatuh membasahi surat itu. Hari itu, hati Raffi benar-benar hancur. Namun dari kehilangan itulah, hidupnya mulai berubah. Ia mulai rajin salat. Ia mulai kembali membaca Al-Quran. Ia mulai sering bersedekah atas nama ibunya. Setiap malam, Raffi selalu mendoakan wanita yang dulu sering ia abaikan. Dan kini ia sadar, tidak ada cinta yang setulus cinta seorang ibu. Dan tidak ada penyesalan yang lebih menyakitkan daripada menyia-nyiakan orang tua ketika mereka masih hidup. Sahabat, hidup sering membuat manusia lupa. Kita terlalu sibuk mengejar uang, mengejar mimpi, mengejar pengakuan dunia, hingga tanpa sadar kita mulai menjauh dari orang-orang
yang paling tulus mencintai kita. Kita berpikir masih punya banyak waktu, masih ada hari esok untuk pulang, masih ada kesempatan untuk meminta maaf, masih ada waktu untuk membahagiakan orang tua. Padahal, tidak ada yang tahu kapan pertemuan berubah menjadi perpisahan. Seringkali, manusia baru sadar arti sebuah kehadiran setelah kehilangan itu benar-benar datang. Dan yang paling menyakitkan bukan kehilangan itu sendiri, tetapi penyesalan karena belum sempat membalas kebaikan mereka. Sahabat, jika hari ini ibumu masih hidup, peluklah dia. Jika hari ini ayahmu masih ada, hormatilah dia. Karena di luar sana, banyak orang yang rela melakukan apa saja hanya untuk mendengar suara orang tuanya sekali lagi. Jangan tunggu tanah memisahkanmu dengan mereka, baru kamu menangis menyesal. Karena air mata penyesalan tidak akan mampu mengulang waktu. Ingatlah, orang tua mungkin tidak selalu bisa memberi harta yang banyak. Rumah mereka mungkin sederhana, pakaian mereka mungkin biasa saja. Tetapi, doa mereka adalah kekuatan yang sering menyelamatkan hidup kita tanpa kita sadari. Ada ibu yang diam-diam menangis dalam tahajudnya demi anaknya. Ada ayah yang diam-diam menahan lelah agar anaknya bisa makan dan sekolah. Namun, sayangnya, seringkali kasih sayang mereka dianggap biasa karena terlalu sering kita terima. Sampai akhirnya kehilangan datang dan rumah yang dulu hangat berubah menjadi sunyi. Sahabat, jangan sampai kesibukan dunia membuatmu lupa pulang. Jangan sampai gengsi membuatmu malu kepada orang tua sendiri. Dan jangan sampai penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat. Karena sebesar apapun kesalahan seorang anak, hati seorang ibu tetap memaafkan. Dan sejauh apapun seorang anak pergi, doa seorang ibu tetap mengikuti. Maka selama mereka masih ada, gunakan waktumu untuk membahagiakan mereka. Luangkan waktumu untuk mendengar cerita mereka, dan jangan pernah lelah berkata, "Terima kasih." Dan maafkan aku. Semoga kita tidak menjadi anak yang baru sadar arti cinta orang tua setelah kehilangan mereka. Dan semoga Allah selalu menjaga kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa mereka, memanjangkan umur mereka dalam kebaikan, serta mempertemukan kita kembali di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.